Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini suara di sini belum? Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini nantinya kami buka sesi tanya jawab, tapi sebelum kami masuk nanti pada pembahasan tanya jawab tersebut, ada tentang jual atau bisnis online yang perlu kami terangkan. Nanti sambil kami nyatat di papan tulis ya. Dalam jual beli online, jual beli secara online, intinya tetap sama seperti jual beli secara umum ya. Kita layaknya ketemu langsung, punya barang begitu. Para ulama itu membagi, ini yang kita simpulkan dari buku Ustadz Irwandi Tirmizi. Para ulama itu simpulkan kalau jual beli secara online itu ada memperhatikan pertama barang dulu. Ada barang yang ini nantinya ya, barang ini harus diserah terimakan secara tunai. Ini ada pada komoditas ribawi. Ya, barang ini ada secara tunai ya. Harus diserah terimakan secara tunai. Ini ada pada komoditas ribawi. Komoditas ribawi yang disyaratkan harus tunai, kita tahu ada emas, perak, gandum halus, ya, gandum kasar, kemudian kurma, garam, 6. Nah ini mesti serah terimanya secara tunai, atau Nabi SAW itu katakan ketika ditukar sejenis tadi, emas ditukar dengan emas, maka syaratnya adalah mislan bi mislin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Jumlahnya harus sama dan harus yadan bi yadin, harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Namun jika beda jenis, emas ditukar dengan perak namun masih dalam satu kelompok, ya masih dalam satu kelompok, maka silakan ditukar semaumu asalkan yadan biyadin, asalkan tunai. Maka kesimpulannya untuk komoditas ribawi ini, mau beli ya, kita punya uang ya, uang ini masuk komoditas ribawi juga, mata uang itu masuk komoditas ribawi, masuk kelompok emas perak. Terus yang lainnya gandum halus, gandum kasar, terus kurma, garam, ya ini masuk di kelompok kedua berupa makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Nah, jika masih dalam satu kelompok, ya kita lakukan kan beli emas. Kemudian yang kita lakukan lagi beli perak gitu, dengan uang tentunya, ya kan? Maka harus yadan biyadin. Harus tunai. Ya, harus tunai sehingga selesai perkara kita jual beli emas secara online tidak dibahas karena jual belinya bermasalah. Ya, jual beli emas secara online ini jual beli bermasalah. Kemudian yang kedua, ini barang selain emas, perak dan mata uang. Ingatnya selain komoditas ribawi. Ya, selain komoditas ribawi.
Maka transaksi yang berlangsung via toko online jual beli ini sama hukumnya dengan jual beli surat menyurat. Ijab kabul yang terjadi dianggap sama dengan jual beli langsung. Ya, sama dengan jual beli langsung. Nah, namun keadaannya kalau ini yang jual online, toko online, itu bisa jadi ada dalam 3 keadaan ini ya. Ada dalam 3 keadaan. Pertama, toko online itu memiliki barang. Yang kedua, toko online itu sebagai agen dari pemilik barang atau sebagai wakil. Yang ketiga, toko online ini belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen. Saya ulang. Dia itu sebagai pemilik barang. Yang kedua, sebagai wakil atau agen dari pemilik barang. Yang ketiga, toko online ini memiliki barang yang tidak memiliki barang ditampilkan, belum memiliki barang yang ditampilkan, dan juga bukan sebagai agen. Nah, kalau yang pertama yang dimaksud, yaitu toko online ini memiliki barang, jadi dia jual langsung. Maka walaupun ini secara online, ini namanya jual beli al-ghaib ala as-sifat. Jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi dijelaskan spesifikasi. Ya, ini jual sesuatu terlihat secara fisik, namun diterangkan spesifikasinya. Tidak terlihat secara fisik, namun diterangkan spesifikasinya. Nah, hukum jual beli ini halal. Sebagaimana umumnya jual beli ya, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kedua, toko online sebagai wakil atau agen dari pemilik barang. Maka kalau posisinya sebagai wakil juga dibolehkan. Coba kita lihat pembahasan hadis dari Jabir radhiyallahu anhuma. Ia katakan berikut ini. Aku hendak pergi menuju Khaybar. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Aku berkata, aku ingin pergi ke Khaybar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau mendatangi wakilku di Khaybar, ambillah darinya 15 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Satu sok itu ukuran zakat fitrah. Nah, ambillah darinya 15 wasak kurma. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Bila dia meminta bukti bahwa engkau adalah wakilku, letakkanlah tanganmu di atas tulang bawah lehernya. Itu sudah tahu kalau ini wakil. Nah, di sini diwakilkan nih. Nabi SAW wakilkan pada seorang. Nah, di sini nanti bisa berlaku pembeli mewakilkan kepada yang lain untuk beli sesuatu, bisa jadi penjual juga atau penjual mewakilkan kepada yang lainnya untuk jual sesuatu. Nah, nanti ini kaitannya dengan nanti tentang marketer atau yang biasanya promosi atau jadi dropshipper, nanti akan kita terangkan. Nah, catatannya ketika dia promokan tadi, ya, atau dia wakilkan, barang harus sudah secara penuh dimiliki oleh pemilik barang sebelum dijualkan oleh toko online yang berkedudukan sebagai wakil. Jadi wakil ini harus tahu kalau yang dia jualkan barangnya itu barangnya benar ada. Ya, dia pastikan, nah baru kemudian itu dia jualkan.
Ada keadaan yang ketiga, pemilik toko online belum memiliki barang yang ditampilkan, juga bukan sebagai wakil atau agen. Nah, di sini diingatkan kalau di buku Ustaz Irwandi itu, sini terdapat gharar. Karena bukan miliknya lantas dijual. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an. Fama yahilu li minha wa ma yuharramu alayya." Qal, fa idza syaraita bai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan yang haram untukku? Ya. Apa jual beli yang halal dan haram untukku? Kemudian Nabi SAW itu katakan, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Ya, sebelum engkau terima. Nah, dari hadis ini ada lagi hadis Hakim bin Hizam yang lainnya lagi. Ya. Ada hadis Hakim bin Hizam di mana ia pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya'tini rajulu fayas'alunil bai'a, laisa indi abi'uhu minhu summa abta'uhu lahu minas suq." Qala, "La tabi' ma laisa indak." Wahai Rasulullah, ada seorang yang mendatangiku. Lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki. Dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la tabi' ma laysa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, di sini ada problem di dalam pembahasan jual beli online ini. Gimana kalau dekati dengan akad salam? Nah, karena saya membahas buku Ustaz Irwandi di sini ya. Di sini kesimpulannya di cetakan 23 pun beliau sebutkan sama dengan cetakan 22. Intinya poinnya sama, akad salam ini tidak bisa berlaku untuk jual beli online. Atau salam bil hal atau salamul hal itu tidak bisa berlaku dalam jual beli online menurut beliau. Walaupun yang lainnya berpendapat ya masih boleh saja gitu. Ya, taruhlah kita memilih pendapat ini, maka ini berapa solusi untuk dropshipper dan reseller. Ya, intinya kan kalau namanya reseller itu saya terangkan dulu ya, reseller itu posisinya beda dengan dropship ya. Kalau reseller itu mesti menyetok barang. Kedua-duanya sama menjual barang orang lain. Dan dia tidak mengembangkan brand sendiri gitu ya. Dia kembangkan barang orang lain. Namun kalau reseller itu dia beli dengan jumlah banyak, kemudian nantinya dia itu dapat ya harga di bawah dari harga pasaran, kemudian nanti dia jual. Dia mesti menyediakan stok, sehingga harus punya modal, sehingga ya minimal punya gudang juga untuk menyimpan stok barang tadi. Sedangkan kalau dropshipper, ya kalau tadi reseller, ada juga dropshipper. Dropshipper itu menjualkan barang milik orang lain, di mana yang menjualkan ini tidak memiliki stok barang yang ingin dijual. Jadi dropship itu tidak perlu menyimpan stok. Ya, dan dari sini juga disimpulkan dia tidak perlu modal. Nah, untuk dropship ini apa beda dengan makelar? Ini kata para pebisnis ini, kalau ketika menjadi makelar, asumsinya baik pemilik barang ataupun konsumen tidak tahu kalau makelar adalah tangan kedua. Sedangkan dalam sistem dropshipper,
baik pemilik barang ataupun konsumen sudah mengetahui bahwa dropshipper itu adalah perantara. Jadi dari pembahasan ini saja para pebisnis itu jelaskan dropshipper itu sudah diketahui sebagai perantara untuk orang lain. Ada yang punya brand kemudian dia jadi dropshipper di sini. Kalau lihat dari sini sih berarti ada keterkaitan ada hubungan antara dropshipper dengan yang punya barang, dengan supplier. Kalau reseller dia bisa beli putus, artinya sudah dibeli ya sudah dia jual. Jadi dapat yang lebih murah gitu karena dia sebagai reseller. Nah, untuk reseller ini masalahnya kalau reseller tadi yang punya stok, kalau belum memiliki barang maka tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Solusinya ya, ini solusi untuk reseller ya. Kalau belum memiliki barang, tidak boleh menerima langsung akad jual beli. Barang yang dimohon, jadi pembeli datang, pembeli itu mohon, itu bisa dibeli terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, panggil lagi si pembeli, atau hubungi lagi si pembeli atau konsumen, kemudian berikan jawaban, ini barang sudah ready. Gimana tadi jadi pesan nggak Bu? Selain ibu-ibu yang jualan, ini jadi pesan nggak Bu? Nah, ketika dia setuju, nah sudah, baru suruh transfer dan barang nanti dikirim. Ya, transfer terus barang dikirim. Nah, ini nggak masalah. Ya, tapi yang akad awal itu baiknya cuma menerima pesanan, tidak mengikat jual beli. Barang dimiliki dulu, baru stok sudah ada, nah baru dihubungi lagi. Nah, ini lebih aman. Dan ini juga tidak mungkin ada pengelabuan, penipuan, nggak ada. Karena barang sudah ready. Kecuali barang yang masih butuh diproses, diproduksi. Nah, ini nanti masuk dalam akad istisna pesan barang yang masih dalam proses. Nah, seperti ini sebagian ulama itu membolehkan. Kalau masih ada waktu nggak masalah. Untuk proses pembuatan terserah nanti untuk istisna ini akadnya itu uangnya di depan atau di belakang nanti nggak masalah untuk itu. Nah, terus kalau tadi akhirnya itu pesan belum pasti akadnya di awal tadi, ya bisa jadi kan si pemesan atau konsumen itu kan jadi beli, bisa jadi tidak jadi. Ya, bisa jadi tidak jadi, nji. Maka ketika tidak jadi ya sudah, jangan kena sanksi, resiko. Nah, akad awal ini tidak mengikat. Nah, ini solusinya adalah dari pihak toko online atau tadi reseller ya, ketika tidak punya stok, dia sudah terlanjur pesan kepada supplier, maka dia usahakan buat janji yang kita sebut dengan khiyar syarat. Ya, syarat itu memutuskan untuk nanti bisa batalkan kalau seandainya konsumen itu tidak jadi beli. Ya, bisa buat 3 hari, 7 hari gitu, bisa. Sesuai kesepakatan gitu. Nanti ketika tidak jadi, nah barang bisa dikembalikan lagi pada pemilik barang, pada supplier. Nah, sekarang untuk dropshipper, ya, tadi sudah saya jelaskan pebisnis itu katakan dropshipper itu ya dia memang tidak memiliki stok barang, ya, dan dia punya hubungan dengan yang punya barang tadi. Tentu saja dari pihak supplier ini nggak cari sembarang dropshipper ya, dan orang tahu kalau dia itu dropshipper gitu, karena ini brand milik yang lain, bukan brand milik dia. Nah, masalah yang ada di sini, dropshipper tidak memiliki barang, maka akan terkena hadis menjual barang yang tidak dimiliki. Masalah dalam hal ini itu dropshipper hanya memajang foto, tidak memiliki barang, satu. Kemudian yang kedua, pengiriman barang dari supplier, owner, bukan dari dropshipper. Padahal di sini kondisi barang tidak diketahui. Terus yang ketiga, kalau ada keluhan, misal barang cacat, dropshipper tidak mengetahui. Padahal pembeli akan menuntut pada dropshipper. Nah, kalau dropshipper lepas tanggung jawab berarti ia zolim. Karena konsumen hanya tahu beli barang dari dia. Nah, itulah manfaat dalam syariat kita disuruh memiliki barang dahulu. Nah, sekarang solusinya.
Solusinya paling enak jadi reseller yang jelas. Keuntungannya pertama lebih besar. Terus dropshipper biasa gitu ya. Paling enak ini jadi reseller terus punya modal, ya, stok barang disediakan gitu. Harga bebas nanti. Ya, ketika sudah beli ya terus mau cari untung situ enak. Sehingga jika ada pembeli yang memesan cukup menerima permohonan saja, ya. Nah, namun di sini kalau tidak punya modal untuk menyediakan barang, jadilah marketer untuk mempromosikan, tidak dropshipper. Ini cuma istilah saja ya. Berarti dia cuma promokan. Atau kedua, dia menjadi wakil untuk supplier. Intinya gini, yang tidak boleh kalau dia itu jadi dropshipper, datang kepada ada foto dia ambil di online, ya, terus dia pasang di Instagramnya misalnya. Ya, siapa mau beli barang nanti hubungi nomor ini ya. Nah, terus si penjual ini memang punya aplikasi juga. Beberapa toko online itu punya aplikasi mau kirim secara dropshipper. Ya. Kalau sini tidak punya ikatan langsung dan tidak punya tanggung jawab langsung ya. Tapi kalau dia jadi wakil, misalnya ditunjuk bahkan dalam ketika masuk sebagai dropshipper di sini disuruh jadi keanggotaan dulu, ya artinya bayar dulu gitu biar mengikat. Nah itu nggak masalah. Yang jelas kalau dia jadi wakil untuk supplier nggak masalah. Seperti gimana dalam hal jual beli itu menjadi wakil seperti dijelaskan tadi boleh. Seperti Nabi SAW itu wakilkan kepada Urwah untuk beli kambing dengan 1 dinar. Urwah malah dapat untung dapat 2 kambing, terus dia jual 1 kambingnya dapat 1 dinar, akhirnya dia bawa pulang kepada Nabi SAW 1 kambing plus 1 dinar. Dan dalam istilah jual beli, ya ada namanya wakalah diwakilkan secara mutlak, kemudian ada diwakilkan secara muqayyad terbatas. Ya. Jadi di sini untuk dropshipper, kalau menjadi wakil supplier berarti yang bisa dilakukan di sini ya, 1, jadi wakil dari pembeli bisa. Ya kalau jadi wakil ya, dia jadi wakil bagi pembeli. Uang diserahkan dan mendapatkan fee, statusnya jadi wakalah bil ujrah. Atau yang kedua dia jalin kerjasama dengan supplier. Ya, dia jalin kerjasama dengan supplier. Biasanya dropshipper ini disuruh menjadi anggota. Nah, dropshipper tidak mengapa nanti tidak memiliki stok barang, nggak masalah. Terus dropshipper juga boleh mengiklankan barang dan mendapatkan fee dari situ. Dapatkan fee ini ya kita katakan dia bisa dibayar tetap karena promokan tadi, ya dia akadnya ijarah, atau dia bisa dapatkan dari hasil jualan yang laku. Ya, maka statusnya jadi jialah, dapat upah dengan jialah. Karena target penjualan. Nah, dropshipper ini boleh menerima pembayaran karena sebagai wakil, sama posisinya seperti penjual yang sudah diizinkan gitu. Nah, terus dropshipper ini boleh mengirim barang dari supplier ke konsumen karena sudah ada kerjasama, ya kerjasama wakalah tadi. Lalu dropshipper yang terakhir yang penting harus siap menerima komplain karena konsumen tahunya bertransaksi itu dengannya. Karena ada hadis juga menyebutkan wala ribahu malam yudman. Tidak boleh ada keuntungan tanpa menanggung resiko. Kemudian juga dalam masalah kerjasama, ya orang itu bisa dapat untung. Ya ada yang pasang modal, ya dengan harta, ada yang dengan dia sebagai pelaku usaha kerja, ada yang dengan karena menanggung resiko. Nah itu baru dia itu berhak untuk mendapatkan keuntungan. Wallahu a'lam bishawab. Nah seperti itu penjelasan singkatnya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa telepon langsung di 0812 281 85131 dan yang di Zoom juga bisa siap-siap untuk bertanya. Dan yang pemirsa yang lewat WA juga bisa nanti kami buka lewat WA kami. Ya, monggo. Ada telepon langsung? WA, kirim dulu.
Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana ini, Bu? Dengan Henry di Bogor Ustaz. Ya, silakan, Bu. Mau nanya soal yang tadi syarat itu ya Ustaz. Iya. Maksudnya kalau untuk kita dikasih totalan harga gitu sama si penjual, terus kita tuh nggak transfer gitu, dan dari pihak penjual itu pada tulisannya jika tidak transfer akan di blacklist, itu termasuk yang syarat kayak gitu ya Ustaz? Ini posisinya Udah dikasih totalan tapi dia nggak transfer gitu kan, padahal kasihan penjual apa pembeli-pembeli yang lain gitu udah ngantri. enggak, sebentar. Ibu posisinya sebagai apa ini? Saya pembeli gitu. Pembeli terus. Misalnya kan kalau kita mau batalin transaksi, jadi kita kadang udah dikasih totalan terus ada yang suka kabur gitu loh pembelinya. Nah, itulah yang tadi kita maksud itu. Jadi itu termasuk syarat-syarat juga ya. Misalnya dari penjual kadang ada mensyaratkan jika tidak transfer nanti di blacklist kayak gitu. Iya, itu termasuk kata-kata khiyar syarat ya, karena dia berikan jangka waktu, karena mungkin ada yang mau masuk juga mau beli gitu, Bu. Jadi misalnya kalau tiba-tiba pembelinya itu nggak transfer itu dia harus sebenarnya mengkonfirmasi lagi ke pembeli, maaf saya tidak jadi beli atau memang kabur aja gitu. Kadang suka. Ya, mungkin dari pihak penjual tanya, ini jadi beli apa tidak gitu aja. Kalau tidak jadi ya sudah, lempar ke pembeli yang lain. Berarti pembelinya sebenarnya baiknya juga menginformasikan lagi. Iya. Saya nggak jadi beli, saya uangnya pakai atau apa, tetap mengkonfirmasikan. Iya, Bu. Terus kalau untuk yang di aplikasi kayak Shopee Pay gitu kan dia juga sistem kayak gitu. Jadi dia ada rank waktu, misalnya 2 kali 24 jam nggak transfer, nanti dia akan batal sendiri. Nah, iya itu termasuk juga, Bu. Termasuk, ya? Iya, termasuk. Dan ketika itu kan baru masukin di keranjang ya. Misalnya kan kalau bikin pesanan kan dia udah terikat, Ustaz. Iya. Misalnya kalau dia nggak segera bayar dalam waktu misalnya 1 kali 24 jam, dia akan batal sendiri. Iya, itu syarat yang sah-sah saja, Bu. Oh gitu ya. Iya. Saya berarti. Iya. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Silakan, Bu. Kakak nenek saya itu kan cerai, terus masing-masing tuh menikah. Iya. Ayah saya ikut kakek saya, sedangkan kakak sama adiknya itu ikut nenek saya. Nah, ketika kakek saya meninggal itu, sebelum meninggal tuh udah ada pembagian tanah gitu. Jadi kayak rumahnya itu udah dibagi-bagi ke anaknya 3 itu. Kemudian sebelumnya itu pernah kakek saya itu menjual sawahnya senilai 40 juta dan dititipkan ke saya uangnya. Sampai beliau meninggal itu ada sisa uang 5 juta. Nah, 5 juta itu nanti saya harus konfirmasi ke anak-anaknya semua untuk dibagi lagi atau memang itu bisa jadi hak dari keluarga saya, karena kadang tuh orang tua saya tuh merasa, loh kakek saya tuh dulu ikutnya kakek saya gitu, sengsaranya tuh saya istilahnya dia merawat kakek saya gitu. Jadi kayak kakek saya nggak usah ngomong ke saudaranya gitu, karena mereka dulu ikut nenek gitu, nggak ngerawat kakek gitu loh. Singkatnya, itu saya harus gimana ya Ustaz? Singkatnya jadi pertanyaannya gimana tadi singkatnya, Bu? Yang 5 juta itu saya harus konfirmasi ke saudara ayah saya nggak gitu. 5 juta itu nanti dibagi lagi ketiga itu nggak, padahal dulu harta waris yang kayak rumah itu sudah dibagi lagi, udah ada jatah sendiri gitu. Nah, terus ini ada harta lain berarti yang belum dibagi. Harta lain 5 juta yang dulu dari 40 juta itu yang dari kakek saya titipkan ke saya gitu. Nah, coba tanya saudara-saudara itu gimana pembagiannya yang ini biar tidak konflik. Gitu. Tetap dibahas aja gitu ya. Iya, dibahas lagi, Bu. Ya, baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ini lewat YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika punya hajat, apakah boleh bangun tidur langsung sholat tahajud dan hajat setelah sholat ngaji Yasin, Ar-Rahman dan Waqiah? Sholat tahajudnya boleh, sholat hajat hadisnya masih diperselisihkan. Setelah itu membaca Yasin, Ar-Rahman, Waqiah juga masih boleh, yang penting tidak dikhususkan keistimewaannya pada waktu tertentu. Ustaz, saya mau bertanya tapi di luar tema. Kalau boleh dibantu jawab Ustaz, jika kita ta'arufan terus sudah tukaran CV tapi ikhwannya tidak baca CV akhwatnya dulu, lantas lanjut nazar, apakah boleh Ustaz?
baiknya timbang-timbang, fikskan perkenalan dulu, baru kemudian nazar. Saya jawab sesuai materi dulu ya. Nah ini, mau nanya, kalau emas atau dirham bolehkah dibeli secara online dan dicicil? Ya tadi ya, online tidak boleh, cicil tidak memenuhi syarat yadan biyadin, sehingga tidak dibolehkan untuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah barang kita yang sudah diberikan kepada orang lain juga akan dihisap? Sudah diberikan kepada orang lain, ya berarti sudah, itu urusan dia nantinya, bukan urusan kita lagi. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Itu urusan dia nantinya, bukan urusan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dengan siapa, di mana, Bu? Dengan Alin, Ustaz. Nah, Bu Alin, monggo. Iya, Ustaz, saya mau tanya yang tentang barang ribawi tadi ya. Iya. Dijelaskan di awal itu kan termasuk di situ ada gandum sama kurma. Iya. Nah, kalau gandum itu yang dimaksud di situ apakah seperti gandum yang kita pakai keseharian untuk masak atau ada bentuk lain, Ustaz? Gandum nanti saya cek lagi nih, ini gandum kayak apa nih? Ya. Yang jelas 4 barang tadi, gandum halus, gandum kasar, terus kurma, terus garam itu ini masuk dalam kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka yang lainnya disamakan dengan itu. Ketika mau melakukan penukaran yang sejenis harus yadan biyadin, tunai, dan jumlahnya harus sama. Berarti ini ya sama dengan kita memperlakukan emas itu ya, Ustadz ya? Iya. Jadi kalau misalnya kita dagang kurma gitu ya, kurma itu berarti kita juga beli harus dengan tunai, nggak boleh dengan dihutang. Enggak, ini karena sudah beda kelompok. Uang itu dengan kurma itu sudah beda kelompok, Bu. Oh. Uang itu masuk emas perak kelompok 1, terus kurma itu masuk kelompok 2, kelompok makanan. Kalau sudah beda kelompok, tukarnya terserah. Yang masalah kalau yang masih dalam satu kelompok, uang dengan emas, uang dengan perak, atau gandum ditukar dengan kurma, atau gandum ditukar dengan beras, atau beras tukar dengan kurma, itu kelompok makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Gitu. Tapi kalau dengan uang tidak seperti itu. Tidak. Beli kurma berarti boleh online, boleh kredit, boleh. Oh iya. Ya. Satu lagi, Ji. Dan yang tadi kalau untuk ini online tadi ya. Berarti tadi kan kalau dropship itu boleh ya. Iya, sebagai wakil. Sebagai wakil, bentuk sebagai wakil itu apakah bisa dipermisalkan dengan kalau sekarang itu misalnya di Shopee atau di apa itu kan sudah ada pilihan di situ ya sebagai dropshipper atau ini langsung gitu ya. Nah di situ dengan pernyataan seperti itu apakah itu sudah bisa mewakili adanya akad kita dengan pemilik barang? Karena kan kita tidak berhubungan langsung juga dengan pemilik barang. Iya, itulah yang ini. Masih kekhawatiran di situ ya, Bu ya. Soalnya itu cuma klaim aja kalau dia itu dropshipper gitu. Dan ketika barang dikirim ya sudah diserahkan semua kepada pemilik barang dan mungkin tanggung jawab juga kurang gitu loh. Tanggung jawab juga kurang. Nah, baiknya ya ini harus dipastikan dulu dia baiknya memiliki barang langsung. Ini cuma statusnya yang dropshipper tadi ya. Kalau pembeli kan nggak tahu apa-apa. Pembeli dalam posisi rugi sebenarnya. Iya. Dari sisi si dropshipper dan penjual ini. Kalau ada ikatan langsung, misalnya Bu Alin punya barang, terus nanti ada yang jadi dropshipper Bu Alin gitu. Nah ini kan jelas gitu. Dia tahu stok barang juga. Makanya tadi kan sempat disinggung harus tahu lihat keadaan barang. Cuma lihat aja. Walaupun nanti dikirim dari supplier nggak apa-apa. Jadi nggak bisa itu ya. Kalau misalnya kita ngambil fotonya, jadi kita menawarkan, misalnya di Shopee begitu ya. Saya ambil lihat barang di Shopee ada barang yang murah gitu ya. Terus saya ambil fotonya, saya gunakan sebagai sarana iklan. Tapi ketika misalnya siapa yang mau ini barang ini gitu ya, terus nanti
nanti itu sistem ininya ketika ada yang mau, saya memang bilang kalau ini belum ada nih barangnya, nanti saya inikan dulu, saya datangkan dulu gitu kan. Dulu, ya. Nah, yang seperti itu menggunakan foto orang untuk sarana iklan, tapi ketika jual belinya, ketika udah ada yang mau nih, misalnya ada 5 orang yang pesan gitu, saya beli dari Shopee-nya, beli ke saya, ya dikirim ke saya, kemudian saya baru inikan ke yang pembelinya, itu boleh nggak menggunakan fotonya begitu? Harus minta izin dulu. Kecuali kalau dibebaskan. Harus minta izin dulu, ya. Karena itu foto orang, berarti itu barang orang sebenarnya. Jadi kalau diizinkan, tanya saja, ini mau saya jual dengan pada orang lain, fotonya saya pakai dulu gitu. Terus sudah ditawarin, nah barang dibeli dulu, terus sampai di rumah Bu Alin, kemudian tawarin ke mereka yang mau jadi beli itu, mau pesan, ini yang pesanan kemarin jadi atau tidak. Gitu aja. Iya. Berarti intinya kalau itu menggunakan fotonya dengan catatan foto sudah diizinkan ya, Iya. menggunakan foto aja hanya untuk iklan boleh ya, tanpa saya memiliki barangnya dulu. Iya, tapi ketika jual beli awal tidak mengikat. Ya, Iya, ketika jual beli awal tidak mengikat boleh. maksudnya tidak mengikat itu? Tidak mengikat artinya si pembeli bisa cancel. Oh iya, iya. Iya, iya. Dan tidak kena sanksi apa-apa. Iya, iya. Ya. Iya, nggak apa seperti itu ya. Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Ustaz. Saya panggil yang raise hand terlebih dahulu. Iya. Ada Umu Alia. Silakan buka mic-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dan saya Ustaz mau bertanya. Iya. Saya kan tergabung dalam satu perusahaan yang menghimpun agen-agen. Nah, menjual seputar skincare. Nah, itu bolehkah agen-agen ini direkrut dengan kita pembelian barang saja sebanyak nominal tertentu, tidak ada uang pendaftaran? Lalu di antara agen-agen ini apakah boleh misalnya saya kan posisi di Bekasi, misalnya ada agen di Surabaya gitu, lalu saya dapat konsumen di Surabaya, bolehkah ada kesepakatan antara saya dengan agen yang di Surabaya itu, misalnya ada customer yang di Surabaya beli ke saya, tolong kirimkan barang dari customer Surabaya untuk mengirim ongkos kirim. Baik. Seperti itu Ustaz, bolehkah seperti itu? Baik, ini sama seperti ada yang nanya ke saya langsung. Tunggu. Ada kemarin punya masalah sama Bu. Jadi ini ada yang punya barang ya. Saya bilang ini supplier gitu. Terus punya agen-agen di kota-kota ya. Nah, Ustaz. Nah, itu Nji. Terus ketika konsumen datang, konsumen mau pesen. Statusnya saya juga stok barang ya Ustaz? Iya, agen-agen semua stok barang ya. Nah. Ya, tapi ini misalnya ini ada di Jakarta, ini ada di Bandung, ini Surabaya gitu. Ya kan, berbagai macam kota gitu ya. Terus misalnya konsumen ini ke Jakarta dulu dia hubungi. Kebetulan di agen Jakarta tidak ada. Dan ternyata si konsumen ini di Surabaya, iya kan? Nah, akhirnya dari agen ini bilang langsung ke agen Surabaya suruh kirim kan? Kirim ke konsumen, ya toh? Tapi akadnya dengan saya. Iya, tapi akadnya dengan ibu. Nanti tinggal atur keuntungan dengan yang agen Surabaya, gitu ya? Oh gitu. Iya, biasanya gitu kan? Enggak, ini saya... Enggak sih, maksudnya kita ini minta kesepakatan aja kan, beliau juga stok kan, gitu. Jadi kita saling tolong-tolong aja, gitu. Bagi fee-nya gimana? Untungnya? Paling saling tolong-tolong aja kalau ada customer gitu. Ibu nggak dapat untung dari yang Surabaya ini? Enggak, karena kita kan cari untungnya dari pembelian stok barang, gitu. Oh, ya sudah nggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Iya, sebenarnya ibu terlibat banyak ini apa? Pertama, ibu sudah jadi reseller. Terus yang ini kan saling hubungan ini.
Agen-agen ini kan saling hubungan, iya kan? Iya. Betul. Nah, maka tidak masalah. Jadi ini dia sebagai reseller yang harus sediakan barang, tetapi karena punya saling hubungan, dia semuanya ini satu wakil dari supplier di atas. Nah. Gak masalah, dia pindahin. Jadi enggak apa-apa ya? Enggak masalah. Oh iya, Ustaz satu lagi. Iya. Tadi, Iya. karena produknya ini seputar skincare, yaitu seputar wajah, apakah boleh materi promosinya kan berarti kan seputar wajah, boleh dipajang tapi dengan menutup misalnya mata atau misalnya hanya yang dipajang secara jelas itu misalnya sebagian pipi itu boleh nggak ini Ustaz? Mudah-mudahan yang follow juga cuma yang perempuan-perempuan saja, bukan jadi kerjaan laki-laki untuk follow. Oh ya, enggak Ustaz. Iya, Jadi nggak kalau masalah. dipasang di status bebas itu hanya sebagian pipi saja gitu, nggak apa-apa ya Ustaz? Iya. Asal di blur yang lain, di bagian yang lain di blur gitu. Iya, betul. Matur nuwun Ustaz, jazakallahu khairan. Oh ya, Kom. Baik. Ada lagi? Baik Ustaz, masih yang raise hand ada Bapak Sulistyo, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang salam. Iya. Pada saat salam itu sebetulnya bayaran di depan atau setelah barang jadi sampai ya? Kalau akad salam barang di depan. Bayar di depan, barangnya nyusul belakangan. Itu boleh ngambil untung Ustaz? Ya memang orang itu lakukan akad salam dengan dia bayar lebih murah ya. Tentu saja dia bayar lebih murah gitu. Jadi kalau Ustaz Irwandi itu jelaskan, akad salam itu ada karena memang si pembeli yang bayar lebih dulu, dia untuk dapat harga lebih murah daripada beli saat ini dengan misalnya dia habis panen, beli saat ini gitu. Dia bayar misalnya 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Gitu. Ya, maksudnya saya kan jualan, cuman kadang barang itu kan belum ada, jadi pesan dulu. Nah, kalau pembahasan Ustaz Irwandi di sini, beliau tidak setuju dengan akad salam untuk jual beli online. Taruhlah saya pakai pendapat beliau, maka saya kasih solusi seperti tadi. Oh, berarti kalau pakai gambar nggak bisa pakai salam ya? Jadi bukan masalah pendekatan salam, Bu. Sekarang kasus Ibu apa? Saya akan jawab. Saya jualan baju. Jadi saya nggak bahas transaksi Ibu mau bilang salam, saya jawab dengan versi yang ada di buku ini, gitu. Oh begitu ya. Ya. Gimana? Karena barang belum saya miliki kan, jadinya saya pesen aja kata saya kan gitu. Kalau pesen, nah yang pesen itu kan bahasanya salam ya. Kalau sekarang saya nggak salah dengar kemarin itu. Nah, jadinya saya kalau salam dalam ingatan saya berarti bayar di depan gitu. Dan di situ saya Ibu nggak usah nyebut salamnya. Jadi Ibu sebutkan transaksi Ibu kayak bagaimana? Oh gitu. Iya. Ya, transaksinya begitu. Bayar di depan itu. Kalau mau nitip ke saya, mau pesan barangnya itu, bayar dulu, nanti saya carikan. Taib. Jadi bayar dulu. Ini Ibu ya, ini konsumen, toh. Kalau mau beli, Ya. bayar dulu. Ya karena barangnya belum ada saya. Bayar dulu kan? Berarti bisa jadi akadnya titip beli. Namanya akad wakala bil ujroh. Ibu ngupai ini, ya, si konsumen ini ngupai ibu cari barang. Namun dalam hal ini, kalau ini wakilkan berarti ibu cuma sebatas ya barang yang dia suruh, amanat berarti. Ini amanat. Artinya ibu dikasih dari situ dapat upah gitu. Itu nggak masalah, Bu. Yang ngasih upah pembeli maksudnya. Apa kita nanti misalnya harganya itu 50, saya naikkan jadi 60 gitu. Nah, ini masalahnya. Ibu harus ada kata sepakat dengan si pembeli gitu. Karena ibu nggak miliki barang, ibu jadi wakil dia. Deal-dealan di awal. Ini saya ada barang 100.000, saya naikkan markup jadi 120.000. Kalau pakai akad ini, kalau tidak gini.
Ibu cari barang nanti, ini ada di supplier ya, ibu cari. Ya. Dia cuma pesan, Bu. Istilahnya pesan. Pesan itu tidak mengikat. Karena ibu kan nggak punya barang. Iya. Nah, ketika dia sudah pesan, ibu cari di supplier, ibu beli cash. Iya. Ya. Ibu barang sudah miliki di ibu. Berarti nanti ibu jual barang yang ibu miliki, baru nanti tawarkan lagi ke konsumen. Jadi ibu berarti miliki barang. Nah, namun transaksi awal ini pesan. Pesan itu tidak mengikat. Iya. Ini ibu mau naikkan terserah, karena ibu sudah miliki barang. Yang penting awal ini dia pesan, bisa jadi batal, bisa jadi lanjut. Tidak boleh kena sanksi. Kalau biasanya kan di awal nanya kira-kira harga sekitar berapa gitu, boleh nyebutin dulu nggak? Iya, tapi tidak boleh mengikat. Saya cari dulu, Iya, ibu bilang. Iya, maksudnya sekitar 100 gitu. Nanti kan nggak tahu nanti Iya, pesanannya stop seperti dulu, apa. nanti bilang dia jangan dulu bayar. Oh gitu. Tapi Iya. malah jangan bayar dulu ya. Jangan bayar dulu, lebih aman. Kalau dia bayar dulu, ibu berarti wakalah bil ujroh, harus deal-dealan harga dengan dia di awal berarti. Ibu nggak boleh naikkan dari situ karena ibu wakil. Ya. Ya, kalau wakil berarti disuruh 120.000, ya terpaksa kayak gitu. Kalau ternyata harganya kurang, ibu bilang dia harganya kurang. Kalau ternyata lebih, ibu kembalikan lagi. Gitu. Kalau mau aman ya ini. Pesan, Bu. Jadi dia pesan, konsumen pesan pada ibu, terus nanti ibu beli dari supplier, sudah ibu miliki, baru kemudian tawarkan ke konsumen, dia jadi pesan enggak. Kalau dia tidak jadi, nah ibu jangan marah. Ya, nggak apa-apa. Gitu. Itu lebih aman, Bu. Ya. Satu lagi Ustaz, Iya. kalau yang barang harus dimiliki dulu. Nah, hampir mirip dengan tadi itu sih, dibeli dulu, setelah dikirim ke tempat saya baru saya tawarkan. Iya. Terus? Itu kalau berkaitan dengan makelar bagaimana Ustaz? Dan makelar itu kan toko itu kan bilang harga 100.000. Nanti tak kasih kamu harga 90 gitu kan. Terus? Nah, dari situ saya masih boleh menaikkan harga lagi jadi 110 atau tetap harga. Dia bilang berapa? 100. Harga itu 100. 100. Nanti kamu tak kasih 90 gitu. Berarti dapat untung 10 marginnya. Ya. Berarti ibu tidak boleh naikkan lebih daripada 100 karena sudah dibatasin. Begitu. Iya. Karena dibatasin, kok sudah dibatasin 100 terus ibu naikkan lagi jadi 120. 20 ini tidak amanat. Tapi barang itu nanti saya beli dulu. Barang dibeli dulu. Iya, kan barang saya beli, setelah tahu dikasih harga 90, saya transaksi sama dia 90 dikirim ke tempat saya. Iya. Setelah nyampe tempat saya baru saya transaksi dengan konsumennya. Iya. Itu boleh nggak saya naikkan? Kenapa dia batasin 100, Bu? Bukan itu, karena di toko kan udah dikasih bandrol. Ya, coba tanya ke dia, ini memang 100 saya tidak bisa naikkan lagi, gitu aja. Oh, kalau Karena mungkin dia maksud dia barang-barang ini kita mau samaratakan di pasar semua biar tidak saling persaingan antara agen gitu. tapi kalau dia bilang nanti jualnya terserah. Berarti terserah. Berarti bebas. Boleh. Boleh dapat fee-nya itu dapat naiknya lagi boleh gitu. Iya, kalau dia bilang bebas. Oh, begitu. Baik Ustaz. Jadi, Allah khairan. iya Kum. Baik, saya balik dulu ke radio. Radio DS ada? Ada, silakan. Angkat. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Fendi tadi. Ya. Iya. Banda Ustaz. Iya, coba pelanin suara di belakang itu. Oh iya. Tanya Fendi Ustaz. Iya, Banda. tanya tentang ini, jual beli. Iya, mau tanya tentang jual beli ini Ustaz. Iya, silakan. Kasusnya gini, kalau misalnya ada orang yang
menyuruh saya misalnya beli HP. Sebentar, beta gambar. Terus mereka, saya tawarkan dengan harga sekian. Misalnya mereka mau beli dengan harga 3 juta. Sebentar. Ada orang suruh Pak Effendi beli HP. Terus? Ya. Terus? Saya belum punya barang Ustaz. Mereka baru nyuruh saya cari. Suruh cari. Ya, terus saya carikan karena mereka patok. Saya bilang, harga sekitaran sekian. Mereka patok harga misalnya cari HP yang harganya 3 juta. Iya. Terus? Saya carikan HP misalnya di Ambon, saya carikan HP harganya 2.500.000. Baik, terus? Terus saya jualkan HP itu kepada orang yang pesan itu. Ya. Tentu uangnya saya belum ambil. Dengan harga 3 juta, dari situ saya mendapatkan untung 500. Itu gimana Ustaz? Dia tahu harga HP 3 juta enggak? Ya. Dia tahu harga HP 2,5 juta atau tidak? Tidak. Dia tidak tahu, dia suruh saya cari aja gitu misalnya. Nah, kalau ini namanya titip beli ya. Titip beli begini. Kalau gimana, Tat? Ini namanya titip beli. Iya, disuruh saya beli aja gitu. Iya, ini ada 2 kasus. Jadi bisa jadi uang di muka. Ya, uang di muka. Kalau uang di muka, gimana Tat? Coba diulang. nah. Halo? Iya. Bisa jadi uang di muka. Sudah jelas suara? Masih gangguan Ustaz. Bisa jadi uang di muka. Saya pakai dulu Ustaz. Iya, halo? Iya. Bisa jadi uang itu di muka. Uang di muka? Iya, bisa jadi. Ini saya terangkan transaksi titip beli dulu ini. Oh iya. Nah, bisa jadi uang di muka gitu ya. Kalau uang di muka berarti dia nitip, maka kita jalankan sesuai dengan amanat. Iya. Kalau bilang 3 juta berarti cari 3 juta. Kalau ada upah di situ, ya dia juga yang kasih upah dan tidak boleh lebih daripada itu. Harus amanat. Nah, sekarang kasusnya Pak Effendi ini kasusnya uang belakangan. Iya kan? Iya. Sudah beli di Ambon, terus bawa pulang, terus bawa ke dia kan? Iya. Uang belakangan. Berarti sebentar, harga HP berapa tadi? 2,5 ya? Harganya 2,5. Nah, terus mau jual berapa tadi? 3 juta? 3 juta yang dia mau beli. Nah, Pak Effendi ambil 500.000 sebagai fee berarti? Iya, sebagai keuntungan dari situ. Nah, 500.000 ini riba? Riba? Iya. Kenapa? Karena pakai uang Pak Effendi. Iya kan? Bukan pakai uang dia. Maka dia berarti meminjam uang pada Pak Effendi. Tapi akadnya bukan seperti pinjam, dianya memang. Iya, akadnya tidak seperti pinjam, tetapi kenyataannya itu Pak Effendi pinjamkan. Beli dulu, berarti pakai uang Pak Effendi kan? Hakikatnya itu Pak Effendi pinjamkan dia uang 2,5 juta, terus Pak Effendi minta dia bayar 3 juta gitu. Oh ya, itu kayak akad minta tolong itu ya Ustaz, pinjam gitu ya? Iya. Maka kalau bayarnya belakangan tidak boleh ada fee. Gitu. Maksudnya kayak gitu. Nah, saya kasih solusi. Biar ini. Kayak solusi begini. Jadi orang ini pesan itu, Pak Effendi jangan dulu akad, jangan dulu ini mengikat gitu. Ini saya mau ke Ambon ini, mau titip apa? Mau titip HP. Oh, saya cari dulu ya. Jadi Pak Effendi cari dulu. Cari. Harga HP berapa? 2,5 juta. Pak Effendi beli. Nah, sudah miliki barang, tawarkan ke dia lagi. Kalau dia mau beli, ya sudah. Pak Effendi sudah punya barang, berhak naikkan 3 juta tidak masalah. Nah, ya, kasusnya kayak tapi gitu, iya, bukan sebentar. Tapi kalau dia tidak jadi beli, Pak Effendi tidak boleh marah. Iya, saya siap itu. Siap itu kan? Iya, jadi saya memang beli dulu. Iya.
Terus? Saya beli dulu barangnya karena orangnya suruh gini, orangnya misalnya orangnya di luar Banda, disuruh kasusnya bukan HP, saya contohkan aja, misalnya cari barang di situ, saya bilang, saya udah tanya sama yang punya barang itu, yang jualan itu, harganya ada yang sekian, ada yang sekian. Terus saya tawarkan kepada orang itu, mau beli yang harganya gimana, sekian. Berarti saya harus beli barang yang harganya di bawah itu. Iya. Saya setelah jelas saya cari barang yang di bawah itu, saya akad dengan penjual itu dan saya datangkan barang itu. Sudah beli toh? Saya tawarkan ini barangnya udah siap. Sudah beli. Saya beli dengan harga sekian yang diminta itu. Jadi setuju gitu. Berarti gimana, Pak Effendi sudah beli belum? Sudah pegang? Sudah. Beli sudah pindah juga, barangnya udah ada. Sudah berarti yang tadi awal itu dia cuma pesan. Kalau dia jadi pesan. Kalau dia jadi mau ambil, dia bayar. Namun kalau dia bilang, aduh Pak Effendi ini maaf, ini lagi ada kebutuhan masuk rumah sakit, ada kebutuhan anak butuh rumah sakit, jadi saya tidak jadi beli. Nah, itu tidak boleh kena sanksi untuk dia. Iya. Bahkan orangnya mau ngasih uang, saya nggak mau. Saya bilang tunggu dulu sampai jelas barangnya ada, kemudian saya pastikan udah jelas barangnya, baru dikasih uangnya kepada saya. Iya. Jadi kesimpulannya bahkan sudah berlalu 3 hari baru orangnya bayar. Padahal barangnya sudah ada di saya gitu. Nah, ya sudah. Masuk riba ya waktu itu. Tidak. Kalau yang masuk riba tadi kalau dia bayar belakangan terus sejak awal itu sudah mengikat, ya nggak boleh. Nah, kalau ini yang penting awal itu cuma pesan saja. Iya, pesan aja. Iya, gitu ya. Iya. Jadi akad riba kalau sistem kayak seakan-akan dia minta tolong beli dulu ya pakai uang saya, baru digantiin gitu uangnya. Iya. Itu sering terjadi di sini tuh. Iya. Itu kasih tahu orang Ambon itu biar tahu itu. Anaknya telepon dari tadi, Iya. masuk ini kesempatan lagi punya waktu nih. Iya. Masya Allah. Gitu ya. Baik Ustaz. Cukup. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, setelah ini Zoom dulu terus saya bahas di YouTube. Ada banyak pertanyaan juga. Monggo ada Zoom, ada 2 pertanyaan silakan. Baik Ustaz. Yang pertama, apa hukum equity crowdfunding mengumpulkan dana untuk suatu bisnis usaha dari beberapa orang secara bersama-sama? Itu perlu rincian lagi ya, di pending dulu. Nanti ketika saya sampai di bahasan musyarakah nanti baru saya akan bahas insyaallah. Terus ada lagi? Bismillah, Ustadz izin bertanya, kalau misalnya punya all shop, saya bisa jadi reseller atau dropship di salah satu marketplace dan udah izin ke suppliernya, tapi saya pasarkan dulu all shopnya, belum ada barang. Nah, jika ada yang pesan, baru saya pesan ke supplier, apakah itu boleh Ustadz? Boleh, yang penting sudah ada kerjasama mengikat sebagai wakil jelas gitu, tidak boleh tidak jadi wakil jelas gitu, harus jadi wakil jelas, nggak boleh jadi dropshipper liar, nggak boleh. Yang kedua, jadi pertanyaan kedua, bagaimana Ustadz kalau misalnya memasarkan barang di sosial media, nanti kalau ada pembeli yang mau baru mencari di marketplace, apakah itu boleh Ustadz? Jazakallah khair. Ini macam-macam bentuknya ya. Kalau dia sebagai wakil, ya berarti cuma sebatas amanah yang diberikan. Kalau misalnya wakil dari si pembeli, misalnya dia 200.000, ya sudah sebatasnya 200.000. Kayak tadi saya terangkan hampir mirip dengan ini sebenarnya tadi, titip beli tadi ya. Namun kalau dia cuma pesan saja terus kita cari, nanti barang sudah ada, amannya kayak gitu ya. Barang sudah ada, baru tawarkan lagi kepada yang pesan. Nah, itu lebih aman. Ini seperti kasus ini tadi titip beli yang saya jelaskan. Nah, itu yang diterangkan juga oleh Ustaz Irwandi di bukunya. Baik, saya beralih dulu ke YouTube dulu. Apakah reseller boleh merekrut reseller lagi? Boleh, asalkan dari supplier itu mengizinkan ya. Kalau reseller berarti risiko semuanya punya stok barang berarti. Mungkin ini lebih tepat kalau dia katakan dropshipper lagi. Kalau dropshipper lagi, nah saya tidak sarankan. Kalau kita jual emas dari Bu Herawati, sedangkan pembelinya di luar kota,
Agar terhindar dari riba, boleh tidak pembelinya deposit dulu ke kita, setelah emas datang baru diperhitungkan dengan harga emas hari itu. Masalahnya bukan ini, tapi masalahnya adalah ketika beli emas dengan pembelian tidak langsung seperti itu, jadi masalah kena riba buyu, ya. Yang dibolehkan adalah emas ada, uang ada, satu majelis ditukar. Nah, itu baru diperkenankan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bisnis online, tapi saya bingung bidang apa yang akan saya geluti. Apakah dalam Islam ada suatu bidang yang paling dianjurkan sesuai syariat, yang paling aman hisapnya? Yang paling kamu ahli di situ, kamu bisa jualan apa, ya? Karena di sini dibebasin. Ya, yang penting jualannya jujur, kalau memang mewakilkan dari orang lain ya amanat, seterusnya. Berarti sistem PO pre-order nggak masalah, asal transferannya ketika ready kan ya Ustadz. Iya betul. Nah, bagaimana jika kas tetapi ingin transfer dulu, tapi sudah disampaikan untuk transfer ketika ready saja. Sampaikan transfer ketika ready saja, itu lebih aman ya. Dari Adika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika saya membeli suatu mesin impor, lalu saya pelajari mesin tersebut agar saya bisa produksi mandiri untuk dijual sehingga tidak perlu impor lagi? Terus sama juga seperti saya misalnya beli produk sabun brand tertentu untuk saya pelajari sehingga saya bisa produksi sabun sendiri untuk kemudian dijual dan diberi merek sendiri. Apakah boleh? Ini boleh-boleh saja, yang penting tidak melanggar hak cipta dia. Kita pakai merek yang berbeda, namun belum tentu juga kan kualitas sama, sah-sah saja. Assalamualaikum, ini dari Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa buku PO atau masih dalam proses cetak tersebut barang yang membutuhkan proses pembuatan sehingga boleh dibayarkan di awal? Iya, boleh yang seperti di awal atau nanti bayar di belakang. Ini dari Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh kalau beli makanan secara online melewati Facebook atau marketplace? Masih boleh ya, secara umum masih boleh seperti itu, tidak masalah. Dari Jaka As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membeli rumah sitaan bank atau rumah lelangan bank? Nah, nanti saya pending ini, saya perlu tinjau ulang lagi. Namun saya masih rasa ada yang mengganjal di situ, ada yang zolimi haknya orang yang berutang. Karena bisa jadi begini yang terjadi. Bank itu cuma mau pokoknya utang ini lunas. Utangnya misalnya ada 500 juta. Harga rumah itu 1 M. Ya. Terus dia lelang barang tadi. Pokoknya ada yang mau rumah 500 juta ini. Nah, maka ini akan menzolimi si punya barang. Kalau dalam syariat Islam itu gadai itu dijual, misalnya tadi harganya 1 M ya. Terus utangnya 500 juta. Maka dibayar 1 M ini untuk lunasi utang 500 juta. Kemudian sisanya 500 juta untuk pemilik rumah lagi. Ya, untuk yang berutang lagi tadi yang gadai barang. Nah, itu kalau ada penzoliman seperti ini maka saya tidak sarankan. Dari Pasar Kumbang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menggunakan PayPal? Karena kalau tidak salah proses pencarian dolar ke rupiahnya membutuhkan waktu beberapa hari. Saya pending nanti ada pembahasan di Ustaz Ruhandi dulu, nanti ketika bahas tentang tukar-menukar uang baru saya akan bahas insya Allah. Dari Pradit, jika saya menjual produk dan memberikan hadiah di dalamnya, misal menjual mobil berhadiah GPS atau menjual baju berhadiah masker, itu hukumnya gimana ya Ustadz? Nah, ini pernah kita bahas, ini cuma sekadar souvenir ya dari si penjual. Nah, ini salah saja boleh-boleh saja ya, tidak ada masalah. Ada telepon langsung? Angkat silakan. Ya, Assalamualaikum. Cut? Belum? Baik, sebentar, cut dulu kalau tidak ada suara. Apakah dropshipper boleh rekrut reseller lagi dengan sepakatnaon supplier? Sebentar, ini saya kalau bahas tadi kan pakai istilah pebisnis ya. Jadi dropshipper itu apa, reseller itu apa? Ini saya jadi nggak paham ini. Dropshipper kok bisa ngangkat rekrut lagi reseller? Yang ada itu reseller dia rekrut dropshipper. Jadi reseller ini dia sudah nyetok barang, dia punya dropshipper lagi gitu. Ya.
Allah alam, saya tidak memahami. Nanti pembahasan ini sebagian bahasan saya sebenarnya kompromi dengan pendapat yang lain. Ditanya sini, ini di halaman berapa di buku ya? Ada di 23 ini tentang dropshipper, namun ada hal yang saya mungkin agak berbeda dengan Ustaz Irwandi dalam hal masalah perwakilan tadi. Kalau perwakilan saya lebih bebaskan, karena saya menimbang pendapat yang lainnya lagi, sehingga antara buku ini dengan pendapat yang lainnya seperti dari Ustaz Arifin Badri masih bisa dikompromikan gitu ya. Jadi tetap saya nganggap barang itu tetap ready stock kalau untuk reseller, tapi kalau untuk dropshipper dia bisa posisikan diri sebagai wakil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita jadi reseller setelah mendapat barangnya, ya seperti sepeda beli 7 juta, boleh jual sampai 8,5 juta? Boleh. Kamu sudah punya barang berarti. Ya sudah boleh beli dengan jual dengan harga lebih tinggi. Yang penting sudah punya barang tersebut. Ada yang nanya? Ya silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bani di Bengkulu. Ya, silakan. Tanya tentang jual beli atau gimana? Iya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ya. Mengenai pertanyaan tadi seperti pre-order, Ustaz, karena lupa kayaknya price di kanan price di apa. Itu bagaimana ketika dia jualan, kemudian gimana ya, anak apa tadi? Jadi dia ingin jualan pre-order, misalnya cafe shop, di shop. Terus? Nah kemudian uangnya itu boleh DP nggak Ustaz? Misalnya yang semacam itu Ustaz. Jadi dia pre-order tuh uangnya DP dulu itu boleh nggak Ustaz? Sebentar, barang ada atau tidak? Barangnya diproduksi dulu Ustaz. Oh. Jadi dia pesan. Ya. Itu gimana Ustaz? Sebentar, konsumen kan? Bentar, jangan perhatikan. DP setengah gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz kalau yang DP? Iya, jangan perhatikan, fokus ke telepon ya, jangan perhatikan siaran karena nanti delay itu. Halo. Fokus ke telepon aja. Oh, siap. Ya, saya ulang-ulang, nanti siarannya dipelanin aja, Pak. Ya. Bentar, sudah? Halo. Ya. Jadi ada yang mau pesan konsumen, terus barang masih produksi. Ya. Gitu ya kan? Nah, Ustaz, Nah, maka nanti akadnya jadi istisna. Nah. Uang bisa di depan atau di belakang, boleh dua-duanya. Nah, itu di depan atau di belakang Ustaz, tunai atau boleh nyicil Ustaz, seperti Enggak masalah. bayar setengah dulu seperti itu? Enggak masalah. Terserah. Oh, tidak masalah. Iya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, saya Heru mau nanya, bila untuk menaikkan follower kami membagikan hadiah yang diundi kepada para follower, boleh tidak? Boleh saja ya, ini giveaway ya, seperti giveaway yang sering diberikan. Mereka sengaja kasih hadiah yang pemilik akun ini, atau yang di YouTube subscriber dia kasih hadiah gitu ya, biar naik ininya, itu gak masalah. Karena belum tentu juga orang yang memfollow, terus yang mensubscribe itu beli barangnya. Enggak, ini cuma sekadar dia supaya jangkauan pasarannya luas, followernya banyak, subscribernya banyak, tidak masalah untuk itu. Assalamualaikum Ustaz, jika saya memproduksi kaos namun saya tidak punya alat produksinya, maka saya membuat desain dulu kemudian membuka pre-order. Jika ada yang pesan baru kami buatkan ya di perusahaan pembuatan kaos. Apakah sistem pre-order itu termasuk istisna atau reseller ya Ustaz? Dia nanti masuk istisna ya. Yang penting bisa ini ya, karena kalau orang bayar di depan berarti harus bisa pastikan kapan jadinya, kemudian harus ada kepastian dulu ya, biar nanti tidak membuat yang pesan itu kecewa. Mungkin kalau saran saya, bayarnya belakangan saja. Nanti ketika barang sudah ready baru kemudian hubungi si konsumen lagi, itu lebih aman. Apakah GoFood bayar tunai di akhir termasuk riba? Nah, ini GoFood bahasan di Ustaz Irwandi.
kesimpulan dari GoFood ini karena masalah hajat kebutuhan ini dibolehkan, ya. Walaupun dari sisi sistemnya tadi titip belinya itu bermasalah, tetapi pertimbangan-pertimbangan yang lain, ya, sehingga GoFood di kesimpulan beliau itu jadi boleh. Apa hukum giveaway? Tadi ya saya katakan boleh. Apakah meluangkan waktu untuk mengisi komen, like, share, itu termasuk persyaratan yang dilarang? Tidak juga. Sah, ya, giveaway itu sekadar hibah, ya, beri hadiah cuma-cuma gitu, dan dia acak semua punya peluang untuk dapat hadiah tadi, dan mereka tidak ada reward atau taruhan di situ, enggak, itu cuma sekadar komen, itu bukan biaya di situ, ya, bebas. Terus, Ustaz, bolehkah beli motor bekas yang belum lunas kreditnya dan dijual lebih murah karena BPKB dijanjikan sesuai jangka kredit? Coba timbang-timbang ini dulu, ya. Saya takut di sini melanjutkan ribanya nanti. Wallahu a'lam. Apa hukum membeli emas secara online, barangnya dikirim setelah 2 hari pengiriman? Tadi ya harus tunai, ya, ya dan biyadin. Ya, baik, dari Zoom silakan. Waktu kita ini terakhir dari Zoom, monggo. Baik, Ustaz, berapa pertanyaan lagi, Ustaz? Bisa 2 yang resen, silakan. Ya. Untuk yang resen 1, chat 1 ya, Ustaz. Iya, silakan. Ada Umu Abdurrahman, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya di luar tema. Iya, Bu. Ustaz, Ana sudah menikah selama 4 tahun. Iya. Alhamdulillah sudah mempunyai 3 anak. Iya. Nah, selama 4 tahun pernikahan ini, suami kerap kali kalau misalnya selisih paham terhadap saya sering dipukuli, gitu. Jadi saya tidak pernah cerita dengan siapapun, dan waktu itu ketika kami bermediasi, saya minta kepada suami saya untuk ada pihak ketiga agar bisa menengahi kami berdua, tapi suami selalu tidak mau. Bahkan suami bilang bahwasanya dia akan lebih parah dari itu jika diketahui masalahnya ke orang lain, gitu. Ya udah, saya bilang mungkin orang tua saja, gitu, tapi tetap tidak mau. Jadi selama ini saya hanya memendam rasa sakit dan kecewa terhadap suami saya. Bagaimana nasihatnya, Ustadz? Apakah saya harus berbicara kepada orang tua saya atau orang tua suami saya atas kekerasan yang suami saya lakukan, atau seperti apa nasihatnya? Ya, coba bawa masalah ini ke orang tua saja, nanti mudah-mudahan mereka bisa mediasi untuk itu. Bisa jadi orang tua ibu atau orang tua si suami, mertua berarti. Nggak masalah, Bu. Benar-benar nanti dapat solusi dan dia lebih turun emosinya. Mungkin ada masalah-masalah yang dia butuh curhatan juga sama orang lain, nggak sama istri, gitu. Gitu ya, Bu? Iya, tadi. Mudah-mudahan masalah cepat selesai. Ya. Satu lagi, silakan. Ustaz, saya bacakan lewat chat. Ya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ana seorang reseller dengan modal terbatas. Biasa menyetok barang dengan jumlah yang tidak banyak. Suatu hari pelanggan Ana order untuk seragam dalam jumlah banyak atau jutaan rupiah modalnya. Sedangkan dana modal Ana tidak cukup untuk membeli barang duluan. Jadi Ana terima uang dulu dari customer, boleh sebagian. Baru Ana proses beli seragamnya. Setelah dilunasi pembelian saat barang datang, baru barang dikirim. Bolehkah cara seperti ini, Ustadz? Jazakallah khair. Saya tawarkan solusi saja, ya. Kayaknya cuma ini masalahnya tidak ada stok barang semuanya, ya. Gimana kalau dia cuma terima sebagian yang sesuai dengan stok barang yang ada, kemudian yang lainnya lagi dia pesan, gitu, ya. Kalau sudah ada baru dia tawarkan lagi. Memang risikonya agak tinggi sih, tapi itu lebih aman dalam masalah pesan barang yang sudah dimiliki, gitu loh. Ini lebih aman, kecuali masih dalam produksi, ya. Kalau masih dalam produksi nggak apa-apa, gitu. Saya masih bisa katakan boleh. Kalau masih diproduksi nanti masuk dalam akad istisna. Wallahu a'lam. Satu lagi terakhir, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan, bila sudah ada pertanyaan serupa, Ana pernah menjadi reseller buah-buahan, tapi tetap membeli dari supplier secara cash, langsung tidak bayar belakangan. Iya, terus? Hanya saja harga lebih murah karena membeli dalam jumlah. Kondisinya, Ana stok barang. Kalau ada yang mau beli, Ana belum langsung jadikan akad jual beli. Nanti setelah Ana beli dari supplier tersebut, barulah Ana konfirmasi lagi ke calon pembeli tersebut apakah jadi beli atau tidak. Kadang dari mekanisme tersebut Ana nunggu beberapa calon pembeli dulu untuk pernah juga tidak nunggu beberapa calon pembeli. Apakah ini diperbolehkan atau adakah mekanisme lain secara syar'i? Karena mekanisme ini menurut Ana resikonya jika calon pembeli tersebut tidak jadi membeli. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, risikonya memang ada ya. Semua jual beli ya punya risiko kayak begitu. Dia batalkan ya, itu wajar-wajar saja dan itu cobaannya si penjual memang. Maka caranya yang paling mudah ya nyetok barang pokoknya. Kalau memang tidak untuk si pembeli ini yang beli, ya sudah kasih ke pembeli yang lain. Ya, jadi mereka cuma memesan saja. Ya, tidak boleh memaksa. Jadi dalam masalah memesan ini kalau ada barang ya ada baru tawarkan ke mereka. Ini lebih aman ya dari sisi sudah memiliki barang tadi. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih dulu ke YouTube dan ada telepon langsung. Kalau ada saya jawab terakhir. Karena mekanisme ini menurut Anda ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana ini, Bu? Saya Yuni Sabila, Pak Ustadz dari Kalibata, Jakarta Selatan. Nah, silakan, Bu. Begini Pak Ustadz, mengenai jual beli online, saya kan lagi usaha kuliner, lagi merintis, tapi pesanan berdasarkan PO, pembelian berdasarkan PO. Terus? Ada beberapa teman yang ingin menjadi reseller. Jadi kan kalau reseller kan harus stok barang. Iya. Sementara makanan saya itu dibuat berdasarkan PO. Berarti ini Bu, berarti ini makanannya diproduksi dulu ya? Betul, diproduksi. Jadi belum ready semuanya. Betul. Jadi ada yang pesan dulu, baru nanti ibu buat sesuai pesanan. Betul. Ya, terus jadinya teman saya ini nggak bisa stok barang saya dulu kan. Iya. Nah kalau jadi dropshipper, kan tadi Ustadz bilang saya yang kirim ya, supplier yang terserah, kirim itu terserah konsumen. Itu terserah. Oh terserah. Iya. Oh jadi nggak harus ya. Jadi kalau yang penting reseller itu harus punya stok barang. Iya, kalau dropshipper wakil, dia jadi wakil untuk ibu untuk promokan gitu. Gitu. Yeah. Baik Ustaz. Terus mengenai DP, saya itu setiap pemesanan barang saya tidak mau memakai DP. Terus? Jadi pembayaran dilakukan setelah barang diterima, berapapun pesanannya. Karena memang saya maksudnya supaya saya nggak tahu umur saya nyampe apa enggak, jadi saya nggak ingin punya hutang gitu. Tapi beberapa semua orang bilang supaya saya terima DP saja. Apakah itu diperbolehkan terima DP? Ibu dalam barang belum ada. Ini bukan masalah pembahasan barang belum ada Bu, karena masih produksi. Jadi masuk akad istisna. Istisna ini boleh bayar di depan, boleh bayar di belakang. Jadi DP aja boleh Bu. DP aja boleh Ustaz ya. Jadi tidak menyalahi aturan ya Ustaz. Tidak menyalahi aturan. Baik, satu lagi Ustaz mengenai jual beli tapi mengenai rumah. Iya. Saya punya rumah, waktu itu KPR. Tapi saya nggak tahu apa itu riba. Iya. Setelah saya tahu saya ingin jual rumah tersebut. Iya. Dengan sistem cash atau cash bertahap dan muslim. Tapi ternyata calon pembeli kebanyakan ingin KPR konvensional atau bukan KPR syariah. Yeah. Saya sudah pernah datang ke salah satu staf di bank syariah mengenai teknisnya bagaimana. Beliau bilang kalau saya jual rumah misal 1,5 M, si bank itu akan beli rumah saya 1,5 M, kemudian dia akan naikkan harga misalnya jadi 1,6, baru jual ke calon pembeli saya. Yeah. Ya ingin saya tanyakan apa berbedanya dengan konvensional, jadi Ustaz kok hampir sama ya? Dia beli barang nyata dari ibu secara hakiki atau tidak Bu, itu saja kuncinya. Bagaimana Ustaz? Nggak paham saya. Dia sejatinya itu beli dari ibu nggak? Kalau beli misalnya gini, kalau saya beli motor gitu ya, ya motor kalau saya beli ya motor atas nama saya dulu. Oh, jadi berubah atas nama bank itu dulu gitu ya Ustaz ya? Iya. Nanti rumah ditawarkan tinggi dari harga beli tidak masalah, tapi nanti ada yang sebagai jaminan gitu, misalnya sertifikat rumah, sertifikat tanah gitu, nanti itu jadi jaminan, itu nggak masalah. Oh, ini yang kejadian adalah si bank ini membeli saja, tapi
nama rumah tersebut SHM-nya tetap nama saya yang nanti diubahnya langsung ke pembeli. Itu nggak begitu ya harusnya Ustaz ya? Iya, nggak begitu lah. Jadi sama aja seperti konvensional ya Ustaz. Ya, situlah sisi kekurangannya, masih perlu dikoreksi lagi tadi. Iya, baik. Satu lagi Ustaz, misalnya rumah tersebut terjual, karena itu kan dulunya saya pakai dari proses riba. Ketika rumah itu terjual, saya mau untuk melunasi haji saya, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Itu ini rumah KPR gitu ya dulunya. Iya. Terus ibu sekarang jual. Betul. Nah, kalau ibu sudah miliki, sudah itu milik ibu. Yang dulu ya salah gitu karena KPR-nya. Tapi kalau sudah dilunasi ya sudah jadi milik ibu. Oh, baik. Baik. Gitu ya Bu ya. Baik. Baik, jazakallahu. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir saya dari Suryo. Apa hukum menjual buku Islami namun belum membaca semuanya buku yang dijual Ustaz? Terima kasih. Nggak masalah kayak gitu ya. Toko buku itu nggak semua penjualnya itu baca bukunya. Dia jual aja. Masalah jual beda sendiri, masalah baca beda sendiri ya. Terus saya tawarkan foto yang ada di supplier, mau pesan tidak. Jika mau pesan saya beli barang dengan uang saya, tawarkan lagi ke konsumen yang pesan jadi beli tidak. Ya, yang penting ketika akad awal tidak mengikat, cari barang ya sudah dimiliki, mau dijual tinggi tidak masalah. Ketika dia batalin ya jangan marah, jangan kecewa, jangan kenakan sanksi. Itu syaratnya seperti itu. Baik, demikian yang kami bahas untuk kesempatan ini. Insyaallah kaitan dengan riba setiap pagi kami bahas ya, masih bahasan jual beli masih bahasan tentang jual beli kredit ya dan syarat-syaratnya. Besok akan dibahas pagi jam 5:15 sampai setengah 7. Nah, bisa ikuti terus selama sepekan itu. Mudah-mudahan pembahasan jual beli kredit ini dengan pembahasan tambahan ada kontemporer juga dari Ustaz Irwandi nanti jadi ilmu yang manfaat untuk kita, dan manfaatkanlah itu untuk ya bekal kita supaya menghindarkan diri dari yang haram, dari riba, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita dengan harta yang halal. Ya, demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kami cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.